Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah mendapatkan buah naga Phoenix, kelompok Xiaoyan akhirnya meninggalkan tempat ini. Pada saat ini mereka juga bergegas menuju ke arah mereka berasal. Mereka bertemu dengan cukup banyak mata di sepanjang jalan tetapi tidak menghadang. Oleh karena itu, setelah sekitar 20 menit atau lebih, kelompok Xiaoyan sekali lagi muncul di pintu batu tempat mereka masuk sebelumnya. Selama perjalanan mereka keluar dari tempat itu, kelompok Xiaoyan tidak menemukan jejak kelompok Feng Qing'er. Setelah perlahan membuka pintu batu, kelompok Xiaoyan sekali lagi melirik hutan kuno di belakang mereka. Mereka samar-samar bisa merasakan aura yang sangat ganas semakin kuat. Tampaknya beberapa orang yang tidak beruntung telah menerobos ke wilayah beberapa keberadaan yang sangat kuat. Kelompok Xiaoyan dengan cepat pergi sambil diam-diam mengasihani orang-orang yang tidak beruntung ini. Setelah itu mereka menutup pintu dengan rapat. Semua orang melihat ke pintu batu yang tertutup rapat di dalam koridor yang luas. Kemana kita harus pergi sekarang? Mata dokter peri kecil melihat ke arah Xiaoyan dan bertanya, "Mari kita berjalan ke dalam. Harta karun yang sebenarnya seharusnya berada di tengah aula besar," ucap Xiaoyan. Setelah itu mereka dengan cepat berjalan menuju koridor lain. Xian dan yang lainnya buru-buru mengikuti saat melihat ini. Di sepanjang jalan, Xiaoyan juga telah bertemu dengan cukup banyak kelompok yang mencari harta karun di mana-mana. Hal yang menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit aneh adalah bahwa orang-orang ini sepertinya sedang terburu-buru menuju ke arah tertentu. Sebuah pikiran juga melintas di hati kelompok Xiaoyan ketika mereka melihat adegan ini. Mereka bertukar pandang dan mengangguk sedikit sebelum mengikuti kelompok ini. Pil obat ya? Xiaoyan tiba-tiba menengus aroma yang akrab setelah mengikuti kelompok ini melalui beberapa koridor. Sebuah pikiran terlintas dalam hatinya saat dia dengan lembut berkata, "Selain itu, ini adalah aroma pil yang sangat kaya. Tampaknya harus ada cukup banyak pil obat. Jika aku menebak dengan benar, itu harus menjadi ruang pil yang menyimpan pil obat," ucap Xiaoyan. Oh, hati semua orang tertarik ketika mereka mendengar pil obat. "Hahaha, ayo pergi. Aku juga cukup penasaran dengan pil obat kuno ini. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk melihatnya," ucap Xiaoyan. Koridor di dalam aula besar itu seperti labirin. Namun beruntung Xiaoyan mengandalkan aroma pil obat. Setelah menghabiskan lebih dari selusin menit, mereka akhirnya mulai melambat secara bertahap. Terlihat sebuah bangunan yang dipenuhi dengan aura kuno berdiri di depan mereka. Dua kata besar yang megah hadir di atas gedung itu. Balai Pil. Xiaoyan dengan lembut membacanya. Matanya beralih ke bawah. "Ayo pergi," ucap Xiaoyan memberi isyarat dan merupakan orang pertama yang memasuki gedung luas ini. Suasana balai pil ini sangat berantakan. Banyak sosok manusia yang dengan barbar menerobos masuk ke ruang penyulingan pil itu seperti bandit menjara segalanya. Terkadang, pertempuran yang sangat intens akan meletus saat mereka memperebutkan pil obat. Mata Xiaoyan secara acak melihat ke sekeliling. Dia melambaikan tangannya dan bergegas ke bagian dalam aula pil. Setelah menemukan tangga yang mencapai tingkat atas, dia langsung menuju ke lantai kedua. Ekspresi dokter peri kecil berubah sedikit ketika mereka memasuki lantai kedua. "Xiaoyan, kau harus memberi semua orang penawar jika kau memilikinya. Ada racun di daerah ini," ucap dokter peri kecil. Seketika kelompok Xiaoyan terkejut setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Mereka menarik nafas beberapa kali dan benar-benar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pantas saja lantai kedua ini memiliki lebih sedikit orang. Sepertinya sudah ada orang yang terluka olehnya. Mata Xiaoyan menyapu tempat itu dan segera berhenti di beberapa mayat di tempat yang jauh. Dari kelihatannya, mereka jelas adalah beberapa orang yang sayangnya terkena racun sampai mati. Segera Xiaoyan mengeluarkan beberapa penawar dari dalam cincin penyimpanannya. Dia membagikannya kepada semua orang untuk dikonsumsi. Ada 3 lantai di aula pil ini. Ini hanyalah lantai kedua. Sepertinya harta karun sebenarnya ada di lantai ketiga. Namun karena lantai kedua memiliki udara yang beracun, sepertinya lantai ketiga tidak akan damai.
Setiap orang harus berhati-hati, ucap Xiaoyan. Setelah kelompoknya melakukan pencarian singkat di tingkat kedua, mereka hanya menemukan beberapa pil obat yang tidak berkadar tinggi. Kemungkinan orang lain telah meminum pil obat sebelum mereka. Setelah gagal mendapatkan hadiah tak terduga meski mencari sebentar, kelompok Xiaoyan hanya bisa menyerah. Mereka menemukan jalan menuju lantai ketiga. Lantai ketiga dari aula pil ini sangat luas. Ada berbagai ruangan pil dengan ukuran berbeda yang memenuhi area di sekitarnya. Udara beracun di sini sangat padat, apalagi bisa mengikis dauki di dalam tubuh seseorang. Hati-hati, ucap dokter peri kecil paling sensitif terhadap racun. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Mata mereka melihat ke sekeliling. Masih mungkin untuk melihat beberapa sosok manusia di lantai ketiga ini. Aura orang-orang ini semuanya cukup kuat. Yang terlemah juga ada di kelas Daozong. Tentu saja, jika mereka tidak memiliki kemampuan kecil ini, kemungkinan menerobos ke lantai ketiga hanya akan berakhir dengan mencari kematian. Kelompok Xiaoyan yang tiba-tiba memasuki tempat ini tidak diragukan lagi juga menarik banyak perhatian. Namun tidak ada yang berinisiatif untuk datang dan mengobrol dengan mereka. Semua orang di sini jelas berhati-hati satu sama lain. Aku ingin tahu apakah lantai ketiga memiliki pil obat tingkat 9 yang legendaris. Jika ya, itu akan sangat gila. Mata Tian Huozunse menyapu kamar pil di sekitarnya saat dia tertawa. Sepertinya tidak mungkin untuk memiliki pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat itu kemungkinan juga sangat langka bagi seorang elit Daoseng, ucap Xiaoyan tersenyum. Pada saat ini setelah Xiaoyan menggeledah tempat itu, dia menemukan formula obat kuno. Dia melihatnya sekilas sebelum menyimpannya di cincin penyimpanannya. Saat ini tidak ada waktu untuk mempelajari hal-hal tersebut secara detail. Selain ramuan obat ini, ada juga sebotol pil obat yang belum dibuka. Dari aroma pil yang samar-samar merembes keluar, sepertinya ini pil obat tingkat 7. Setelah menyelesaikan pencarian ruang pil ini, kelompok Xiaoyan sekali lagi mengubah target mereka dan memasuki 8 kamar pil satu demi satu. Meskipun mereka tidak mendapatkan banyak kejutan, mereka dapat dianggap telah memperoleh sesuatu. Setelah beberapa saat, kelompok Xiaoyan sekali lagi membuka ruang pil yang berdiri di sudut. Matanya menyapu sekelilingnya dan alisnya sedikit dirajut. Dibandingkan dengan kamar pil lainnya, tempat ini tidak diragukan lagi jauh lebih sempit. Apalagi dari tampangnya yang terlihat berantakan, ini sepertinya sudah dikunjungi oleh orang lain. Ayo pergi. Xiaoyan kehilangan minatnya setelah matanya menyapu interior. Dia melambaikan tangannya dan baru saja hendak berbalik dan pergi, ketika sesosok kulit putih tiba-tiba bergegas melewati ruang pil yang berantakan. Munculnya sosok kulit putih yang tiba-tiba juga menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Dauki pada dasarnya diedarkan di dalam tubuh mereka pada saat ini. Mata mereka juga mengikuti sosok putih yang berkedip dan melihat ke atas. Mereka jelas terkejut. Itu adalah seekor binatang kecil dengan bulu putih di atasnya. Binatang kecil ini tampak seperti kucing yang sangat gemuk. Penampilannya yang bulat membuatnya tampak sederhana dan jujur. Namun hampir tidak ada riak energi di dalam tubuhnya, itu seperti binatang kecil biasa. Kelompok Xiaoyan menghela nafas lega. Hati mereka yang tegang juga sedikit rileks. Dia melirik ke arah si kecil bulat dan hendak membawa yang lain pergi ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Tidak, itu tidak benar. Ini adalah sisa-sisa kuno. Bagaimana bisa binatang kecil yang lucu dan gemuk yang tidak memiliki energi muncul di tempat ini? Xiaoyan sedikit mengerinyitkan alisnya. Dia sekali lagi mengalihkan pandangannya dan dengan serius menatap binatang bulat kecil ini. Sesaat kemudian, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sepasang mata mulai menonjol seperti katak dalam sekejap. Dokter peri kecil dan yang lainnya terkejut saat melihat ekspresi Xiaoyan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat ekspresi Xiaoyan seperti ini. Namun sebelum dokter peri kecil dan yang lainnya bisa membuka mulut mereka dan bertanya, ekspresi Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi merah cerah. Sial, makhluk ini sebenarnya pil obat, ucap Xiaoyan. Seketika semua orang tercengang setelah mendengar kata-katanya. Beberapa saat kemudian sebelum mereka pulih secara bertahap,
Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menyaksikan binatang kecil seputih salju itu. Bagaimana bisa ada pil obat sebesar itu? Ucap dokter peri kecil bergumam. Aku pasti benar. Aku tidak akan salah mengenali aroma pil obat semacam ini. Sebelumnya aku pikir itu dikeluarkan dari beberapa pil obat yang tersisa. Namun setelah penyelidikan terperinci, aku menemukan bahwa aroma pil sedang dipancarkan dari tubuh binatang kecil ini. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan panas membara yang sulit disembunyikan. Memang ada beberapa pil obat tingkat tinggi yang memang bisa berubah wujud dan bahkan memiliki kecerdasan. Tempat ini adalah peninggalan kuno yang ditinggalkan oleh seorang elit Daoseng. Tidaklah heran jika ada sesuatu seperti ini, ucap Tian Huozunze. Mungkinkah binatang kecil ini menjadi pil obat tingkat 9 yang legendaris? Ucap Xian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bahkan jika itu bukan pil obat tingkat 9, itu juga hampir sampai. Biasanya selama itu adalah pil obat yang memiliki 7 atau lebih pil obat berwarna. Itu akan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi bentuk binatang. Selain itu, kecerdasannya juga sangat hebat. Mata Xiaoyan menatap binatang kecil itu dan dengan lembut berkata, "Jika aku menebak dengan benar, bentuk asli binatang kecil ini seharusnya menjadi pil obat yang telah mengalami pil petir 8 warna atau bahkan 9. Itu sangat dekat dengan pil obat tingkat 9. Pil obat tingkat 8 yang telah mengalami pil petir 8 warna." Semua orang saling memandang. Bahkan di seluruh benua Daoqi saat ini, jumlah orang yang bisa memperbaiki pil obat di tingkat ini kemungkinan tidak akan melebihi jari seseorang. Bahkan Xiaoyan saat ini tidak dapat memperbaikinya. Jika berita ini menyebar, kemungkinan para ahli dalam sisa-sisa kuno ini akan menjadi gila. Mata cantik dokter peri kecil berkedip dan berbicara dengan cara yang agak serius. Daya pikat pil obat dari tingkat ini adalah salah satu yang bahkan beberapa iblis tua tidak dapat memblokir. Jika mereka menyadarinya, mereka pasti akan menggunakan semua cara mereka untuk merebutnya. Sangat sulit untuk meningkatkan satu kekuatan di dalam kelas Daozun. Jika ada yang bisa menelan pil obat ini, kekuatannya akan meningkat dengan pesat. Itu bisa setara dengan 10 tahun atau bahkan 100 tahun pelatihan. Kelompok Xiaoyan segera pulih dari kegembiraan liar mereka setelah mendengar kata-kata dokter peri kecil. Benda ini memang merupakan harta karun yang luar biasa, tetapi juga kentang panas yang mendidih. Jika berita itu menyebar, kemungkinan semua orang yang telah memasuki sisa-sisa ini akan langsung menjadi iri. Pada saat itu mereka benar-benar akan menjadi musuh bagi semua orang. Xiaoyan merenung sejenak. Dia menoleh dan melemparkan ekspresi ke arah Xiaozan. Yang terakhir juga mengerti Xiaoyan setelah melihat ini. Dia perlahan mengambil beberapa langkah dan berdiri di luar pintu. Aura ganas menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia berjaga di pintu masuk seperti makhluk yang kuat. Meskipun ada cukup banyak ahli di lantai ketiga, sedikit dari mereka yang bisa melampaui Xiaozan. Dengan penjaga yang ganas, bahkan jika orang lain mengubah benda di dalamnya, mereka tidak akan berani menerobos masuk secara acak tanpa mengetahui informasi pastinya. Selain itu, inilah hasil yang dibutuhkan kelompok Xiaoyan. Haruskah kita menangkap binatang kecil ini? Ucap Xian berbicara dengan gembira setelah melihat Xiaozan menjaga pintu masuk utama. Jangan bertindak gegabah. Binatang kecil ini mungkin tampak tidak memiliki energi. Tetapi ini bukanlah pasta yang menyenangkan untuk disinggung. Jika ketahuan, kita akan kesulitan menemukannya di dalam aula pil yang begitu besar tanpa auranya sebagai arah. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Selain itu, kita tidak perlu menggunakan kekerasan apapun untuk menangkap binatang kecil ini. Ucap Xiaoyan lagi. Kau punya metode? Ucap dokter peri kecil bertanya tidak yakin. Xiaoyan tersenyum tipis. Dia mengambil botol giok dari dalam cincin penyimpanannya. Botol giok berisi beberapa pil obat tingkat 4 di dalamnya. Dia mengeluarkan salah satu dari mereka dari dalamnya dan melemparkannya ke arah binatang kecil seputih salju di kejauhan. Pil obat dengan lembut mendarat di samping binatang kecil seputih salju. Itu berguling-guling yang terakhir mundur agak jauh dari keterkejutan sebelum melangkah maju untuk mengendusnya. Namun itu tidak menelannya dan tindakan ini jelas agak melebihi harapan Xiaoyan. Yang dilakukannya hanyalah menggelengkan kepalanya dan menariknya kembali. Dari tindakannya,
Jelas bahwa itu benar-benar meremehkan pil obat kelas rendah. Hahaha, sepertinya itu dibesarkan oleh pil obat tingkat tinggi, ucap Xiaoyan tertawa getir. Dia segera mengambil pil obat tingkat 6 yang telah dia perbaiki dari cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, benda itu telah mendarat di samping binatang kecil itu. Setelah mengendusnya sedikit, beberapa kegembiraan melintas di mata spiritualnya yang besar. Lidah merah mudanya yang lembut menyapu pil obat ini ke dalam mulutnya seperti kacang dan menelannya dengan suara tegukan. Binatang kecil itu mengangkat kepalanya sekali lagi setelah memakan pil obat tingkat 6. Mata besarnya yang cerdas menatap Xiaoyan. Lidah lembut merah mudanya berulang kali menjulur dan menarik diri seperti anjing kecil. Jelas dia belum makan sampai kenyang. Sukacita muncul di hati Xiaoyan saat melihat ini. Dari catatan buku kuno besar, binatang pil jenis ini memakan pil obat. Menggunakan pil obat untuk menjinakkan binatang buas ini adalah metode terbaik. Pada saat ini Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat tingkat 6. Dia mengedipkan semuanya di samping binatang kecil seputih salju itu. Yang terakhir tidak menolak dan langsung menelan semuanya ke dalam perutnya. Setelah lebih dari selusin pil obat ditelan ke dalam perutnya, tatapan kewaspadaannya terhadap Xiaoyan perlahan berkurang. Ini terlalu boros bukan? Ucap Tian Huozunze tanpa sadar merasakan sakit hati saat melihat Xiaoyan terus-menerus membuang pil obat tingkat 6 ini seperti kacang. Sulit untuk mencari pil obat ini di dunia luar bahkan jika seseorang punya uang. Namun saat ini itu digunakan sebagai makanan. Hahaha, tidak ada pilihan. Mulut binatang kecil ini terlalu selektif. Dia menolak untuk memakan pil obat di bawah tingkat 6. Ucap Xiaoyan juga merasa agak tidak berdaya. Pemberian makanan ini berlangsung selama 10 menit. Setelah 10 menit, Xiaoyan telah melemparkan lebih dari 20 pil obat tingkat 6 dan 8 pil obat tingkat 8. Sementara Xiaoyan mulai merasa sedikit mati rasa, binatang kecil seputih salju itu mengangkat kaki belakangnya dengan puas. 2 cakar berbulu menepuk perutnya yang bulat. Matanya jelas dipenuhi dengan kepuasan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia akhirnya memberi makan anak kecil ini sampai kenyang. Dia bersiul ke arah binatang kecil seputih salju. Mata binatang yang cerdas itu menatapnya. Tampaknya berniat untuk berjalan tetapi ada banyak orang di sisi Xiaoyan. Ini menyebabkannya sedikit ragu. Xiaoyan yang melihat adegan ini akhirnya sadar bahwa inilah saatnya untuk menggunakan taktik yang kejam. Selama binatang ini mau berjalan dengan sukarela, dia akan sementara dianggap sebagai pemilik binatang pil ini. Dengan jentikan tangannya, botol giok transparan muncul di dalamnya. Ada pil obat bundar yang terkandung di dalamnya. Kabut pil yang dipenuhi dengan spiritualitas berlama-lama di dalam botol giok itu. Pil ini secara alami merupakan pil obat tingkat tertinggi yang saat ini dimiliki Xiaoyan. Itu adalah pil sekring darah tumbuh tulang yang telah memanggil pil petir 5 warna ketika dia memperbaikinya di pil gathering. Pada saat ini mata binatang kecil itu melebar menjadi lingkaran saat pil obat ini muncul. Dengan segera, tubuhnya berjalan ke arah Xiaoyan. Namun saat hendak bertabrakan dengan pelukan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba menegang. Kekuatan hisap tiba-tiba melonjak dan langsung menarik tubuhnya menjauh. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan kelompok Xiaoyan terkejut. Xiaoyan adalah yang tercepat bereaksi. Ekspresinya menjadi suram hampir seketika saat matanya menyapu ke atas. Sosok bayangan yang agak ramping melintas dan meraih binatang pil itu dengan kuat di tangannya. Binatang kecil, aku akan melihat kemana kau akan lari kali ini. Sosok bayangan hitam itu meraih binatang pil itu mengabaikan perjuangannya yang intens dan tertawa. Kau mencari kematian. Ekspresi Xiaoyan suram. Tubuhnya bersinar dan dia langsung muncul di depan bayangan hitam. Api ungu coklat bertahan di telapak tangannya dan telapak tangannya dengan keras menghantam sosok itu. Sosok bayangan hitam itu tidak takut dalam menghadapi serangan Xiaoyan ini. Dia berbalik dan membanting ke belakang, bertabrakan dengan tangan Xiaoyan. Kedua tangan saling bersilangan. Tubuh Xiaoyan bergetar dan sosok bayangan hitam itu dengan cepat mundur beberapa langkah. Akhirnya dia melompat ke atas balok dengan cara yang kuat dan menatap semua orang dari atas. Dia dengan dingin berkata,
Aku telah mengejar binatang pil ini untuk waktu yang lama. Apakah kalian semua berniat untuk merebutnya dariku? Xiaoyan tanpa ekspresi. Matanya menatap topeng hantu di wajah sosok bayangan hitam itu dan kilatan dingin melintas di atasnya. Kau lagi? Sosok bayangan hitam yang tiba-tiba muncul secara mengejutkan adalah orang misterius yang menyerang Xian saat itu. Kau wanita aneh yang berani menyerangku. Apakah kau lelah hidup? Ucap Xian juga mengenali orang ini dan dia meraung dengan marah. Sial, sosok ini memang jahat. Aku yang dulu menjadi linglung karena cahaya hijau miliknya memungkinkannya untuk menyelinap masuk. Ucap Xiaozan dengan marah. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan melemparkan ekspresi ke arah dokter peri kecil dan Tian Huozunse. Keduanya mundur agak jauh dan menutup jalur mundur sosok bayangan hitam ini. Serahkan binatang pil itu kepada kami, dan kami bisa memilih untuk tidak melanjutkan masalah ini. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam. Ucap Xiaoyan. Hahaha, aku sudah mengejar binatang ini sejak lama, dan kau ingin aku menyerahkannya. Bukankah itu lelucon? Ucap sosok bayangan hitam itu tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dari mana wanita ini berasal? Dia sudah memiliki taktik misterius pada usia seperti itu. Tidak ada kabar dari orang yang begitu muda dan luar biasa di dataran tengah. Ekspresi Xiaoyan suram. Sebuah pikiran dengan cepat terbang di dalam hatinya. Namun dia masih tanpa kesimpulan beberapa saat kemudian. Hei, wanita aneh, kau benar-benar tidak tahu malu. Hal-hal di sini bukan milik siapapun. Bukankah lelucon untuk mengatakan itu milikmu hanya karena kau menginginkannya? Jika kau memiliki kemampuan, kau harus melepaskan binatang pil dan melihat ke sisi mana dia akan berlari. Ucap Xian berteriak. Segera sosok bayangan hitam itu dengan lembut mendengus di hadapan teriakan Xian. Namun tangannya menggenggam binatang pil itu dengan erat. Dia secara alami tahu bahwa jika dia membiarkan binatang kecil ini pergi, dia pasti akan melarikan diri ke sisi lain. Aku tidak akan menyerahkan binatang pil. Jika kau ingin bertarung, kau bisa menyerang. Sepasang mata yang memancarkan cahaya hijau terang menyapu tempat itu dari bawah topeng hantu. Akhirnya mereka berhenti di wajah suram Xiaoyan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sosok yang sangat kuat ini memberinya perasaan yang aneh. Perasaan itu seolah-olah dia pernah mengenalnya. Dia mengerutkan alisnya dan memikirkannya tetapi tidak dapat mengingat apapun saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menekannya di dalam hatinya. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat melihat sosok bayangan hitam ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Binatang pil ini terlalu langka dan penting. Jika dia bisa mendapatkannya dan merawatnya dengan benar, itu mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk maju ke level 9 tingkat legendaris. Pada saat itu pasti akan memungkinkan kekuatannya melambung tinggi. Bahkan melampaui Tianzun dari Hall of Soul akan menjadi hal yang biasa. Kalau begitu, jangan salahkan kami karena mengandalkan jumlah kami yang lebih besar. Ucap Xiaoyan perlahan melangkah maju. Api ungu coklat menyebar seperti naga yang merah menutupi tubuhnya. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya muncul di depan sosok bayangan hitam dengan cara seperti kilat. Pada saat ini sosok bayangan hitam itu juga mendengus dingin saat melihat serangan dari Xiaoyan. Langkah kakinya ditarik ke belakang dengan gesit dan dia menghindari angin telapak tangan. Orang yang mengandalkan lebih banyak jumlah kemungkinan besar adalah aku. Teriakan dingin sosok bayangan hitam terdengar dan ruang di depannya segera menjadi terdistorsi. Segera lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Sial, sebagian besar dari orang-orang ini adalah ahli dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Ucap Xian berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan mengangguk sedikit. Ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat bayangan hitam itu. Orang ini sebenarnya benar-benar mampu mengendalikan para ahli ini sepenuhnya. Selain itu, dia bahkan dapat menggunakan metode spasial misterius macam ini untuk membawa para ahli terkontrol ini bersamanya. Cara ini benar-benar seperti gudang penjaga yang bisa dipindahkan. Mata Xiaoyan dengan hati-hati memandang para ahli ini dari jarak dekat di depannya. Dia menemukan bahwa masih ada sisa kesadaran di mata mereka.
Namun dari penampilan mereka, tampaknya tubuh mereka sudah sepenuhnya dikendalikan. Wanita ini telah mengendalikan tubuh mereka, tetapi mereka masih memiliki kesadarannya sendiri. Sungguh teknik yang aneh. Hati Xiaoyan terasa dingin saat dia menemukan adegan ini. Awalnya dia mengira wanita ini telah menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki boneka dan memperbaiki para ahli ini. Namun dari tampilan situasi saat ini, sepertinya dia secara langsung mengendalikan tubuh orang-orang ini. Selain itu dia bahkan menyegel jiwa mereka di dalam tubuh mereka. Teknik-teknik ini tidak hanya misterius tetapi juga tidak serumit memurnikan boneka. Xiaoyan, apakah kau membutuhkan kami untuk menyerang? Tanya dokter pri kecil. Tidak perlu, kalian semua harus menjaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk dan jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya dan boneka iblis langit serta 10 boneka iblis bumi telah muncul. Segera itu menyerang ke depan tanpa takut mati dan bertabrakan dengan keras dengan kelompok ahli itu. Aku ingin melihat metode lain apa yang kau miliki. Ekspresi Xiaoyan menjadi sedingin es setelah dia memblokir para ahli ini. Cahaya perak bersinar di bawah kakinya dan dia muncul di depan bayangan hitam dengan gaya seperti kilat. Angin panas yang bertiup tiba-tiba bertiup seperti badai. Sosok bayangan hitam itu jelas tidak berani meremehkan serangan cepat oleh Xiaoyan ini. Setelah bertukar pukulan, dia mengerti bahwa Daoki yang pertama sangat aneh. Setelah itu menyerang tubuhnya, pasti akan ada masalah yang cukup besar. Saat ini dia terluka. Jika dia mengalami pukulan dahsyat lainnya, kemungkinan dia hanya bisa mundur. Sebuah pikiran terbang di dalam pikiran orang bayangan hitam itu. Langkah kakinya juga dengan cepat ditarik ke belakang. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak punya tempat untuk mundur. Kedua tangannya ditempatkan bersama dan itu membentuk segel aneh dengan cara seperti kilat. Merampas jiwa. Teriakan dingin keluar dari mulut sosok bayangan hitam. Cahaya hijau terang segera keluar dan menyinari tubuh Xiaoyan. Hati Xiaoyan terasa dingin saat cahaya hijau ditembakkan. Nyala api berwarna ungu kecoklatan bergegas menutupi tubuhnya. Meskipun demikian, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa jiwa di antara alisnya tiba-tiba melompat ketika cahaya hijau melesat ke tubuhnya. Seolah-olah akan meninggalkan tubuhnya. Perubahan tak terduga ini telah menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Dia buru-buru menekan jiwanya dan dengan paksa mengendalikan jenis kegelisahan yang tidak biasa. Sungguh keterampilan iblis yang misterius, gumam Xiaoyan. Meskipun dia telah menekan jiwanya, dia mulai merasa sedikit kedinginan dalam menghadapi taktik wanita ini. Dia bisa dianggap telah mengalami cukup banyak lawan selama beberapa tahun ini. Namun dia belum pernah melihat yang begitu misterius. Segera tinju Xiaoyan dengan keras menghantam ruang kosong setelah dia menekan jiwanya. Angin yang menakutkan menembus ruang dan mendarat dengan keras di sosok bayangan hitam. Namun tubuh yang terakhir jelas memiliki cahaya hijau yang berkedip di atasnya ketika dia akan diserang. Hal ini membuat lebih dari setengah kekuatan Xiaoyan diblokir. Serahkan binatang pil itu. Ekspresi Xiaoyan sedingin es setelah memaksa kembali bayangan hitam itu dengan pukulan. Dalam mimpimu, ucap sosok bayangan hitam itu. Meskipun dia terus dikalahkan, jelas dia juga cukup keras kepala. Segera cahaya hijau menyala. Binatang pil di tangannya dengan aneh menghilang. Dengan segera, tangannya buru-buru mengganti segel yang terbentuk dan gelombang demi gelombang cahaya hijau terang keluar dari topeng hantu ke segala arah. Kontrol tubuh mata iblis. Seketika cahaya hijau meletus. Segera topeng sosok bayangan hitam menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, itu benar-benar membentuk mata hijau seukuran wajah. Itu adalah mata yang sangat indah dan misterius. 3 ular kecil berwarna hijau berlama-lama di dalamnya. Masing-masing kepala mereka terhubung ke ekor yang lain saat mereka mengelilingi mata. Saat mereka berputar dengan cepat, gelombang demi gelombang energi misterius segera tersebar darinya. Saat mata iblis hijau muncul, Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba menegang. Seolah-olah kendali atas tubuhnya secara aneh menghilang pada saat ini. Perubahan tak terduga semacam ini menyebabkan hati Xiaoyan sangat terkejut. Untungnya dia tidak panik. Dengan kemampuannya,
dia tidak perlu mengandalkan tubuhnya untuk menyerang. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan kekuatan spiritual yang luas dan kuat di alisnya menyebar. Itu diaglomerasi menjadi sosok manusia yang agak ilusi di udara di depannya. Tinju sosok manusia bergerak dan pukulan dilemparkan ke depan dengan keras. Kekuatan spiritual yang luas dan perkasa menembak segel tangan spiritual pada tinju hantu Xiaoyan. Setelah itu tiba-tiba dia keluar dan mendarat dengan keras di mata iblis. Sebuah tinju menghantam mata iblis dan mata iblis itu bergetar hebat dan akhirnya perlahan menghilang. Kekuatan sisa juga dengan keras mengalir ke topeng hantu sosok manusia hitam. Serangan berat oleh kekuatan spiritual ini langsung mengirim sosok bayangan hitam itu terbang keluar. Akhirnya dia menabrak dinding keras ruangan pil. Wajah Xiaoyan gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul di depan sosok hitam itu. Dia mengepalkan tinjunya dan penguasa berat Suan mulai muncul. Kemudian itu berhenti di tenggorokan yang terakhir. "Apakah kau akan menyerahkan binatang pil sekarang?" ucap Xiaoyan dengan suara dingin. "Tidak," ucap sosok bayangan hitam itu mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Seketika kemarahan muncul di hati Xiaoyan saat mendengar ini. Dia memalingkan matanya dan akan berteriak dengan marah ketika dia terkejut. Di bawah topeng sosok hitam itu adalah wajah berbentuk melon yang sangat indah. Namun wajah kecil ini ditutupi oleh ekspresi keras kepala. Tentu saja hal yang menarik perhatian Xiaoyan bukanlah ini tetapi sepasang mata milik gadis itu. Itu adalah sepasang mata yang sangat indah dan hijau. Namun jauh di dalam mata ada 3 bintik kecil berwarna hijau. Mereka mengelilingi mata dan berputar perlahan, mengisinya dengan semacam perasaan iblis dan misterius. Mata bunga ular 3 giok hijau. Xiaoyan langsung menghirup udara dingin saat dia melihat sepasang mata ini. Tatapannya tiba-tiba beralih ke wajah cantik itu. Semacam perasaan akrab tiba-tiba muncul saat ini. Seruan tidak percaya tanpa sadar keluar dari mulutnya. "Qinglin," ucap Xiaoyan. Mata bunga ular 3 giok hijau adalah sepasang mata yang sangat misterius di dunia ini. Dalam hal kelangkaan, itu kemungkinan bahkan lebih langka daripada tubuh racun dokter peri kecil. Pada saat ini gadis itu juga terkejut saat mendengar seruan dari mulut Xiaoyan. "Kamu, bagaimana kau tahu namaku?" ucap Qinglin. "Xiaoyan, siapa dia?" Dokter peri kecil dan yang lainnya juga melintas. Mata mereka menyapu mereka berdua dengan cara yang aneh dan bertanya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat dia menatap tajam ke wajah Qinglin yang indah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia memindahkan penguasa berat Suan dan membantingnya dengan keras ke tanah. "Hahaha, gadis kecil, apakah kau masih mengenali penguasa berat ini?" ucap Xiaoyan. Qinglin mengedipkan matanya. Tatapannya menatap penguasa berat Suan besar di depannya. Alisnya terangkat, hal ini jelas memberinya perasaan yang sangat akrab. Bahkan pemuda yang tersenyum di depannya ini membuatnya merasakan keakraban. Tampaknya hal-hal ini telah hadir jauh di dalam ingatannya. Kekaisaran Jiama gurun tager luas gurun logam. Xiaoyan tersenyum menatap Qinglin. Tubuh Qinglin tiba-tiba bergetar saat mendengar 3 kalimat ini. Matanya langsung membelalak. Dia menatap Xiaoyan di depannya dengan sangat tidak percaya. Setelah itu dia tergagap. Tuan muda Xiaoyan," ucap Qinglin. "Hahaha, kau akhirnya ingat ya?" ucap Xiaoyan tersenyum dan tanpa sadar mengusap kepala Qinglin. "Kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Kau benar-benar telah dewasa." Wajah dan mata Qinglin segera memerah dan lembab saat kepalanya digosok oleh Xiaoyan. Hatinya mengerti dengan jelas bagaimana Xiaoyan memperlakukannya saat itu. Setelah dibawa ke Xiao Mansion, dia juga menyadari bagaimana Xiaoyan mengambil resiko besar untuk pergi ke klan Mo untuk menyelamatkannya. Dia sudah lama menangis karena hal ini. Saat itu dia masih gadis kecil yang pemalu. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pelayan wanita Xiaoyan. Namun dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar bersedia mengambil resiko untuknya yang merupakan seorang pelayan wanita rendahan. Di hati gadis kecil ini yang telah mengalami ketidakpedulian dunia yang dingin, itu adalah masalah yang tidak dapat dia bayangkan. Pada saat ini dokter peri kecil dan yang lainnya di samping terkejut melihat situasi yang telah benar-benar berbalik. Di antara mereka yang hadir, hanya dokter peri kecil yang mengenal Xiaoyan lebih awal dari Qinglin. Namun pada saat itu dia pergi ke Kekaisaran Cuyun sendirian.
Dan secara alami dia juga belum melihat Qinglin. Situasi apa ini? Ucap Xian. Xian dan yang lainnya juga menggelengkan kepalanya. Mereka juga tidak yakin bagaimana adegan dramatis ini bisa terjadi. Kau tidak terluka kan? Ucap Xiaoyan teringat akan pelayan wanita kecil yang pemalu saat melihat ke arah Qinglin. Dia tanpa sadar berbicara dengan suara lembut. Ya, aku baik-baik saja Xiaoyan. Ucap Qinglin berbicara dengan agak terburu-buru. Karena ingatan yang tertinggal di masa mudanya terlalu dalam. Meskipun saat ini dia memiliki kekuatan yang kuat dari ahli tingkat atas di benua itu, dia masih merasakan semacam pengekangan di bawah senyuman Xiaoyan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Itu seperti seorang anak yang bertemu dengan orang tua yang keras. Hahaha, kau bisa memanggilku kakak Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Saat ini Qinglin bukan lagi pelayan wanita muda itu. Dengan mata bunga ular 3 giok hijau yang matang, sepertinya tidak ada orang di benua ini yang bisa menerimanya sebagai pelayan wanita. Tidak, aku akan tetap masih memanggilmu Tuan Muda Xiaoyan. Aku suka memanggilmu ini, ucap Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Saat itu kau telah diselamatkan dari klan Mo tetapi akhirnya dibawa pergi oleh orang-orang dari rumah ular langit. Bagaimana mereka memperlakukanmu? Tanya Xiaoyan. Ya, mereka memperlakukanku dengan sangat baik dan bahkan bermaksud agar aku memimpin rumah ular langit. Namun sesepuh mencocokkanku dengan anak tertua dari kepala suku sebelumnya. Aku tidak mau jadi aku akhirnya diam-diam melarikan diri, ucap Qinglin mengangguk. Namun dia tidak mengatakan semuanya. Setelah diam-diam melarikan diri, dia pertama kali melakukan perjalanan ke Kekaisaran Jiama. Namun semuanya sudah berbeda. Setelah beberapa pertanyaan, dia akhirnya menyadari bahwa Xiaoyan telah menuju ke dataran tengah. Karena dia tidak ada pekerjaan, dia juga melakukan perjalanan jauh ke tempat ini. Sebagian alasannya adalah untuk tur dan mendapatkan pengalaman, tetapi sebagian besar karena dia ingin menemukan orang tertentu yang telah meninggalkan kesan mendalam di hatinya. Itu, Tuan Muda Xiaoyan, ini, ucap Qinglin menyilangkan tangannya. Sebuah cahaya hijau tiba-tiba muncul di matanya. Seekor binatang kecil seputih salju sekali lagi muncul di tangannya. Yang terakhir segera melebarkan langkahnya dan bergegas ke pelukan Xiaoyan begitu dilepaskan. Binatang itu gemetar dan mengungkapkan ekspresi ketakutan di matanya saat dia menatap Qinglin. Xiaoyan menggosok binatang pil di pelukannya dan tanpa sadar tertawa. Qinglin, apakah kau membutuhkan binatang pil ini? Qinglin buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Namun setelah ditatap oleh tatapan Xiaoyan, dia akhirnya berkata, aku ingin menggunakan darah binatang pil untuk menghilangkan racun di dalam tubuhku, ucap Qinglin. Hapus racun? Hati Xiaoyan tenggelam. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan tanganmu padaku, aku akan melihatnya. Qinglin ragu-ragu sejenak sebelum mengulurkan tangannya yang halus. Setelah itu dia meletakkannya di telapak tangan Xiaoyan. Tangan besar yang hangat dari yang terakhir menyebabkan dia menjadi memerah. Xiaoyan tidak memperhatikan semua ini. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan segumpalan kekuatan spiritual memasuki tubuh Qinglin dari tangannya. Setelah pengamatan yang cermat, dia tanpa sadar mengencangkan alisnya. Dia menemukan bahwa tubuh Qinglin dan bahkan darahnya bercampuran dengan ki beracun. Ki beracun semacam ini gelap dan sedingin es. Tampaknya berniat untuk membekukan darah seseorang dan sangat kejam. Racun apa ini? Xiaoyan mengerutkan keningnya dan bertanya. Ini adalah racun pengikisan jantung Kaisar Piton dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Itu adalah salah satu racun misterius teratas di dunia ini. Ini dikabarkan tanpa obat penawar, ucap Qinglin. Tidak ada yang pasti di alam. Positif dan negatif yin dan yang ini adalah aturan alam. Jika ada racun, pasti ada penawarnya. Obat yang dikatakan tanpa penawar adalah obat penawar yang belum ditemukan, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Ekspresinya menjadi sedikit serius ketika dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya dia juga pernah mendengar tentang apa yang disebut racun pengikisan jantung Kaisar Piton. Dikabarkan bahwa darah di dalam tubuh pil obat yang bisa berubah menjadi binatang buas bisa menyembuhkan kebanyakan racun. Oleh karena itu aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Tanpa diduga, aku benar-benar bertemu dengannya.
Ucap Kinglin melirik binatang kecil seputih salju di pelukan Xiaoyan dan berkata, pil obat dengan kualitas ini memang mampu menahan cukup banyak racun. Namun hanya ini saja tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan penyumbatan di dalam tubuhmu. Ucap dokter peri kecil di sampingnya juga membuka mulutnya dan berkata, iya, namun ini tidak terlalu menjadi masalah. Dengan bantuan darah dari binatang pil, bukan tidak mungkin untuk menghilangkan racun pengikisan jantung Kaisar Piton ini meskipun mematikan. Ucap Xiaoyan mengangguk. Kinglin, namun mengapa kau menyinggung suku Piton 9 Tanah Dalam? Mereka bukan kelompok yang mudah disinggung. Tanya Xiaoyan lagi. Aku bukan orang yang menyinggung perasaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang datang dan menyinggungku. Ucap Kinglin. Ketika aku datang ke wilayah binatang saat itu, aku hanya bermaksud untuk menemukan beberapa ular kuat dari binatang ajaib. Tanpa diduga, aku pada akhirnya bertemu dengan tetua dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Dia telah mengenali mataku dan berniat untuk menangkapku. Aku hanya bisa membalas dan akhirnya aku berhasil mengendalikannya. Namun dia telah merilis beberapa berita di saat-saat terakhir dan menyebabkan seluruh suku Piton 9 Tanah Dalam datang dan menangkapku. Akhirnya aku hanya bisa menangkap beberapa orang yang tidak beruntung. Ucap Kinglin. Hah, mata bunga ular 3 giok hijau adalah musuh dari semua bentuk ular binatang ajaib. Selain beberapa ular dari binatang ajaib yang memiliki garis keturunan murni, seperti kakak Cailin surga 7 warna menelan piton, yang lain akan berada dalam bahaya besar saat menghadapi mata bunga ular 3 giok hijau. Akan aneh jika orang lain tidak menangkapmu, mengingat kau memiliki benda seperti itu. Ucap Xian meringkukkan mulutnya. Dia masih merasakan dendam mendalam kepada Kinglin karena menyerangnya. Xiaoyan tersenyum. Dia menepuk bahu Kinglin dan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir. Meski racun ini merepotkan, bukan tidak mungkin bisa disembuhkan. Namun tempat ini bukanlah tempat terbaik untuk menghilangkan racun. Setelah kami meninggalkan sisa-sisa kuno, aku akan memikirkan cara untuk membantumu mengeluarkan racun. Mengapa kau tidak ikut denganku? Ucap Xiaoyan. Iya, wajah Kinglin memerah saat dia mengangguk dengan lembut. Xiaoyan tersenyum dan berdiri. Dengan penolong yang luar biasa di sisi mereka, barisan mereka sekali lagi sedikit menguat. Bahkan jika mereka bertemu kelompok Feng Qing'er lagi, dengan barisan ini mereka bisa menekannya. Melihat pemandangan musuh yang tiba-tiba menjadi teman, semua orang selain yang terlibat langsung memiliki wajah yang benar-benar bingung. Dia benar-benar mencoba mengendalikanku malam itu. Ucap Xian melirik Kinglin dan mendengus pelan. Maaf, itu adalah kesalahpahaman. Aku bisa melihat melalui wujud asli seseorang. Saat itu, aku pikir kau adalah Piton 9 Tanah Dalam. Selain itu, tubuhmu yang sebenarnya sedikit berbeda dari mereka dan sangat mirip dengan keluarga kerajaan dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Oleh karena itu, aku menyerangmu. Ucap Kinglin buru-buru menjelaskan ketika dia mendengar ini. Hah, siapa yang akan menjadi makhluk tak berkaki jelek itu? Ucap Xian sangat tidak puas dengan Kinglin yang membandingkannya dengan Piton 9 Tanah Dalam. Dia meringkukkan mulutnya sebelum dia segera berpikir bahwa bagian dari pukulannya ini agak terlalu lebar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengabaikan argumen kedua gadis ini saat dia memeluk binatang pil yang masih gemetar dalam pelukannya. Meskipun binatang pil ini tidak memiliki riak energi, seorang ahli yang sangat berpengalaman atau seorang alkemis masih dapat mengendus aroma pilnya dan menebak identitas aslinya. Ya, mengapa kita tidak membiarkan Kinglin menyimpannya sekali lagi? Ucap dokter peri kecil menyarankan. Binatang kecil seputih salju itu tampaknya telah memahami dokter peri kecil setelah dia mengucapkan kata-kata ini. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dengan liar. Matanya yang besar berair saat dia melihat Xiaoyan. Cakar itu dengan erat mencengkram pakaiannya. Tampaknya dia sangat takut terhadap Kinglin. Kinglin tanpa sadar merasa sedikit malu ketika dia melihat masalahnya tentang binatang kecil seputih salju. Xian di sampingnya akhirnya tertawa. Xiaoyan juga tertawa getir saat melihat mata besar berair dari binatang kecil putih salju ini. Apakah anak kecil ini mencoba bertingkah manis untuk dilihatnya? Serahkan padaku, aku bisa mengisolasi aroma pil di dalam tubuhnya. Ucap dokter peri kecil. Mata cantiknya menatap tajam ke binatang kecil seputih salju itu.
Seorang wanita selalu menyukai hal-hal berbulu seperti itu. Ucap Xiaoyan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata saat melihat cara dokter peri kecil. Tidak disangka bahwa seorang sekuat dokter peri kecil masih tidak dapat melarikan diri dari aturan semacam ini. Segera dia hanya bisa menyerahkan binatang kecil seputih salju itu. Setelah ragu-ragu sejenak, bocah kecil itu juga memasuki pelukan dokter peri kecil. Kepala berbulu itu bergerak secara acak dalam pelukan yang terakhir, menimbulkan tawa indah dokter peri kecil. Itu menyebabkan sudut mulut Xiaoyan berkedut. Mungkinkah binatang pil ini dibuat oleh laki-laki? Setelah menerima binatang pil, energi melompat ke jari dokter peri kecil. Dia kemudian menekannya ke tubuh binatang pil. Lapisan jaring energi samar muncul dan melekat pada bulu binatang kecil itu. Dengan melekatnya jaring energi ini, aroma pil yang menyebabkan seseorang merasa rileks juga benar-benar lenyap. Ketika seseorang melihat ke arahnya dengan cara ini, binatang pil ini benar-benar sama dengan binatang kecil biasa. Sepertinya tidak ada yang bisa menemukan identitasnya. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat ini. Dia melirik binatang kecil itu yang sudah menyusut di pelukan dokter peri kecil. Sudut matanya bergerak-gerak sebelum dia berbalik dan menyimpan boneka langit dan boneka lainnya lagi ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu dia berbicara kepada King Lin. King Lin, sembunyikan pasukanmu. King Lin mengangguk setelah mendengar ini. Segera sebuah cahaya hijau menyala di matanya dan banyak pasukannya menghilang. Mereka berubah menjadi sinar cahaya hijau dan kembali ke mata King Lin. Melihat metode misterius ini, semua orang termasuk Xiaoyan tanpa sadar memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mata bunga ular 3 giok hijau ini memang sangat misterius dan luar biasa. Setelah mata bunga ular 3 giok hijau matang, sebuah ruang dapat terbentuk di dalam mata. Hal-hal yang aku kendalikan dapat disimpan di dalamnya. Namun ada juga batasannya. Batasannya hanya dapat ditingkatkan secara bertahap dengan peningkatan kekuatanku. Ucap King Lin tersenyum menjelaskan setelah melihat keterkejutan di wajah semua orang. Namun mereka yang dikendalikan olehku secara bertahap akan melemah. Ini karena mata bunga ular 3 giok hijau akan melahap kekuatan mereka dan memberikannya kepada aku. Kalimat King Lin berikutnya secara langsung menyebabkan kelompok Xiaoyan menghirup udara sejuk. Benda ini sangat mengerikan. Jika dilakukan dengan cara ini, bukankah itu berarti King Lin tidak perlu berlatih? Dia hanya perlu menangkap ahli untuk mengontrol dan mendapatkan manfaat darinya. Ini tidak menakutkan seperti yang kalian bayangkan. Jenis pemakanan ini sangat lambat. Selain itu, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa mengendalikan 2 bintang Daozun dan di bawahnya dan jumlahnya tidak bisa melebihi 3. Selain itu, aku hanya bisa mengendalikan binatang ajaib yang memiliki garis keturunan ular. Itu tidak memiliki efek terhadap manusia atau binatang ajaib lainnya. Paling-paling, itu hanya bisa membantu sedikit. Ucap King Lin. Tidak heran kekuatanmu meningkat begitu cepat. Ucap Xiaoyan menghela nafas. Saat itu King Lin bahkan bukan Daozun. Namun dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia sudah mencapai tahap seperti itu. Ini jelas sangat mengerikan. Sungguh layak menjadi mata misterius teratas di dunia. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan seseorang gemetar. Ucap Tian Huozunze juga menghirup udara. Benda ini adalah sesuatu yang ada sejak lahir. Tidak ada gunanya merasa iri. Ayo pergi, kita harus menuju ke aula utama. Jika tidak, semua harta akan menjadi milik orang lain jika kita datang terlambat. Ucap King Lin. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Baiklah, aku yang akan memimpin. Aku telah menemukan peta kasar di dalam sisa-sisa ini dan aku tahu di mana aula utama. Ucap King Lin. Xiaoyan juga menghela nafas lega saat mendengar ini. Setelah itu sosok cantik King Lin dengan lembut bergegas keluar. Kelompok Xiaoyan dengan cepat mengikuti di belakangnya. Komplikasi interior sisa-sisa kuno telah melebihi harapan dari Xiaoyan. Dia mengikuti di belakang King Lin. Koridor yang berliku itu secara langsung menyebabkan seseorang merasa seolah-olah memasuki labirin. Untungnya perasaan semacam ini berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih sebelum pemandangan di depannya melebar. Tubuhnya sekali lagi maju ke depan. Sebuah aula tua yang sangat besar akhirnya muncul di depan pandangan semua orang. Aula besar ini berwarna kuning perunggu. Jumlah tahun yang tak terhitung telah menyebabkan warna kuning perunggu ini muncul lebih dalam.
Aura kuno menyebar dari setiap lempengan batu menyebabkan seseorang merasakan perubahan yang telah diam selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aula besar itu sangat luas. Seseorang akan berdiri di dalam seperti semut. Di tengah aula besar ada 10 gugus cahaya besar. Kelompok cahaya ini digantung di udara. Seseorang bisa secara samar-samar melihat beberapa objek seperti gulungan di dalam cahaya yang menyilaukan itu. Jantung kelompok Xiaoyan berdebar kencang saat mata mereka melihat kelompok cahaya ini. Mungkinkah ini yang disebut keterampilan kelas Tian? Mata Xiaoyan menyapu gugus cahaya ini yang memancarkan semacam tekanan misterius. Ketika berhenti di tengah 10 meter klaster cahaya, ada tempat duduk batu di tempat itu. Di kursi batu ada kerangka putih giok. Tangan kerangka itu membentuk segel saat duduk. Kerangka seorang elit Daoseng. Mulut Xiaoyan segera terasa sedikit kering saat dia melihat kerangka itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang elit Daoseng. Meskipun itu hanya satu set tulang, tekanan yang datang dari dalam tulang itu sangat berat, menyebabkan kelompok Xiaoyan merasakan tekanan. Ini adalah aula utama dari sisa-sisa kuno, ucap King Lin dengan lembut. Xiaoyan mengangguk sedikit. Matanya beralih dari kelompok cahaya dan tulang dan melihat ke tengah aula besar yang luas. Cukup banyak orang yang sudah berdiri di sana. Apalagi semua aura mereka sangat kuat. Xiaoyan juga sekali lagi melihat kelompok Feng King di antara mereka. Mereka sangat cepat tiba. Senyuman dingin tanpa sadar melintas di wajah Xiaoyan saat dia melihat sosok ini. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.